Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula sekolah kita SDN 001 Bintan dalam rangka acara ibu kita Bu Yulkisa CGP Angkatan 11, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selanjutnya salawat yang beriring salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kita mendapatkan pertolongan di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, marilah kita membuka acara ini. Sebelumnya tadi diawali dengan doa, ya, diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ardi. Kepada Bapak Ardi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan wafil alim wa kafir wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa mutaqina wa malazina wa maulana Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan thayyiban ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ardi. Semoga dengan diawali pembacaan doa, acara kita pada hari ini diberikan keberkahan, kelancaran sampai acara selesai. Berikutnya, acara selanjutnya yaitu sebelum saya mempersilakan Bu Yulkisa, saya ingin berpantun ya. Sungguh elok si anak darah, jika berjalan sungguh lambat. Izinkan saya mempersilahkan Bu Yulkisa untuk penyampaian presentasinya. Kepada Bu Yulkisa, kalian silakan. Terima kasih Bu Sulastri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 001 Bintan, Ibu RRG SPD atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, segala puji hanyalah kepada Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW
yang mana yang telah memberikan kita begitu banyak pengajaran sehingga yang tadinya kita jahiliyah menjadi penuh ilmu pengetahuan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan teman-teman untuk hadir pada saat ini dalam rangka tugas CGP saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini merupakan salah satu tugas CGP kami di angkatan 11 ini. Nah, baiklah teman-teman, semoga materi ini nantinya bisa bermanfaat buat kita bersama. Oke. Nah, sebelum saya mau masuk materi, karena kita membahas tentang budaya positif, menurut teman-teman, yang pertama, benar atau salah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Benar atau salah? Salah? Nggak ada yang jawab benar, adalah yang jawab benar. Salah ya? Masya Allah. Oke, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Benar apa salah? Benar? Benar, oke. Yang ketiga, guru harus selalu bisa memberikan solusi terhadap setiap masalah siswa. Jadi kalau siswanya ada masalah, kita sebagai guru bisa ngasih solusi. Benar apa salah? Benar, hebat gurunya ya. Masya Allah. Lanjut, yang keempat, guru bersikap seperti teman dengan murid-muridnya. Iya, benar? Oke. Yang terakhir, perilaku negatif seseorang terjadi karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Oke. Nah, kita pegang jawabannya ini dulu. Benar atau salahnya nanti kita jawab di akhir materi. Nah, Bapak dan Ibu, materi kita itu tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Jadi budaya positif itu wujud dari nilai-nilai keyakinan yang universal. Teman-teman, apa sih contoh nilai-nilai atau keyakinan universal itu? Misalnya apa? Disiplin. Apalagi? Toleransi. Itu termasuk dari salah satu nilai yang ada di budaya positif. Nah, nilai-nilai universal ini tidak ada kaitannya dengan agama maupun suku ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Setelah konsep-konsep inti ini diterapkan, maka akan terbentuklah budaya positif. Apa itu konsep intinya? Ada disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian adanya posisi kontrol seorang guru, terus nanti adanya pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, oke. Dalam mewujudkan budaya positif, kita tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya nih, yang udah dapat materi ini bisa sama Bu Imas. Nah, bisa sama Bu Imas saja yang mewujudkan? Tidak bisa. Harus semuanya bekerja sama. Siapapun itu yang masih terlibat dalam warga sekolah, kita perlu berkolaborasi dan berkoordinasi. Nah, apa harapannya? Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka, bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Kenapa nyaman dan aman? Karena nilai-nilai yang universal tadi benar-benar tertanam pada diri anak murid kita. Nah, inilah yang tadi kita sebutkan. Ada 8 konsep inti budaya positif. Konsep inti inilah yang akan kita terapkan sehingga terbentuklah budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari kedelapan ini udah pada dengar semuanya Bu, atau udah pernah membaca, atau ada yang asing? Segitiga restitusi. Ya, saya yakin sebenarnya teman-teman itu sudah ada yang menerapkan, tapi nggak tahu, oh itu ternyata segitiga restitusi, oh itu berkaitan dengan posisi kontrol guru. Sebenarnya udah ada yang diterapkan, cuman kita nggak tahu, oh ini itu ternyata. Oke. Nah ini dia ya teman-teman, ada 8 konsep inti yang ingin bisa sampaikan yang berkaitan dengan terbentuknya budaya positif. Nah, yang pertama adanya pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru bukan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan penguatan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau ingat-ingat ini, langsung terbayang apa teman-teman? Adanya penguatan kompetensi dan penguatan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Apa Bu Mas? Kurikulum apa ini? Kurikulum Merdeka, di mana adanya di situ profil pelajar Pancasila. Jadi arah dari pembelajaran paradigma baru itu adalah kurikulum Merdeka. Nah, di mana pembelajaran yang dilakukan berpusat pada peserta didik. Apa pembelajaran yang berpusat dengan peserta didik? Di kurikulum Merdeka ada yang namanya pembelajaran benar, berdiferensiasi. Nah, itu dia. Jadi paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan kurikulum Merdeka, di mana di sana diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke teman-teman. Nah, disiplin positif. Oke. Ini yang konsep inti berikutnya, disiplin positif. Kalau kata disiplin pasti ingatnya aturan gitu kan. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi di sini siswa kita belajar, kemudian dia memiliki tanggung jawab. Jadi diharapkan dari disiplin itu dia memiliki tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, tujuan dari disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Ya, jadi dia melakukan disiplin, berbuat disiplin itu bukan karena paksaan, tapi apalagi pujian atau hukuman, tapi karena kesadaran diri, motivasi internal. Nah, teman-teman, yang nilai-nilai positif yang dibilang tadi atau nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan nilai-nilai ini sudah disepakati bersama. Nah, apa saja nilai-nilainya? Ya, jadi nilai-nilai ini tidak ada kaitannya sama agama ataupun sama suku tertentu, tapi merupakan sebuah nilai yang disepakati bersama. Ada profil pelajar Pancasila, ya banyak ya teman-teman. Ini adalah sedikit contoh nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan pada peserta didik kita. Yang profil pelajar Pancasila itu ada 6, kemudian sikap murid. Apa yang kita harapkan yang ada pada murid kita itu adalah toleransi, rasa hormat, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan lain-lain. Kalau untuk keterampilan hidup, kita berharap anak murid kita nantinya jadi orang yang dapat dipercaya, lurus hati, mendengar dengan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik buat diri. Nah, itu tadi tentang disiplin positif. Sekarang kita masuk tentang kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan kan teman-teman? Iya, salah satu kita berada di sekolah ini karena apa? Kebutuhan apa Pak Adi? Kebutuhan ekonomi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Unsur-unsur yang dibutuhkan manusia
dalam menjaga keseimbangan baik fisiologis maupun psikologis. Fisiologis berarti berkaitan dengan tubuh. Kalau psikologis itu berkaitan dengan mental, kesehatan jiwa kita. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu dapat terpenuhi. Jadi bisa dikatakan apapun perilaku kita itu berkaitan dengan keinginan kita untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan kita. Oke, nah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Oke, ada kebutuhan akan kasih sayang, ada kebutuhan akan kebebasan, ada kebutuhan dengan kesenangan, ada kebutuhan berkaitan dengan penguasaan. Oke, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, biar bisa tetap hidup, kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu tempat tinggal, kita perlu keamanan dan kesehatan. Satu saja di antara yang disebutkan tadi, bisa nggak kita hidup dengan layak, teman-teman? Tidak ya. Mungkin nggak kita punya makanan tapi nggak ada pakaian? Nggak ya. Pasti kita butuh semua itu. Yang kedua, kasih sayang. Nah, kalau kasih sayang, kurang kasih sayangnya, bagaimana jadinya? Marah-marah, sedih. Kenapa sedih kasih sayang? Kasih sayangnya nggak cukup, makanya itu jadi sedih. Apa kasih sayang itu? Rasa diterima, ya itu termasuk budaya positif. Ya, rasa diterima, kemudian dipedulikan, maka dipedulikan. Oke, kemudian adanya kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Nah, jadi kita itu untuk kasih sayang perlu rasa ini, nggak munafik ya. Atau ada yang memang nggak perlu dia rasa dipedulikan, nggak peduli orang semua nggak apa-apa dong. Ada yang gitu. Ada yang bisa seperti itu, jujur? Nggak ada kan? Yang pasti kita semua kepingin diterima, kepingin dipedulikan, kepingin bekerja sama. Karena kita nggak mungkin mampu sendiri, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kita butuh kebebasan. Makanya Indonesia berjuang untuk merdeka. Ya, semua dikorbankan untuk biar bisa bebas. Ketika kita bebas, kita bisa mandiri, kita bisa memiliki pilihan, kita bisa mencoba hal-hal yang baru. Kemudian yang keempat, itu kesenangan. Bermain, tertawa, humor, antusiasme, jalan-jalan, itu salah satu cara kita memenuhi kesenangan kita. Kemudian penguasaan, harga diri, berprestasi. Kita ketika merasa, kita berprestasi, berarti kita menguasai bidang tersebut, diakui, didengar, keinginannya dianggap, kemudian dia memimpin, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang memang dia diharapkan ada pada diri kita. Cuman mungkin berbeda ya. Yang kebutuhan dasar penguasaan mungkin dia hanya berkaitan dengan harga diri, tapi tidak berkaitan dengan keinginan memimpin, bisa jadi. Oke. Cuman kebutuhan pokok ini harus ada pada masing-masing. Ketika salah satu tidak terpenuhi, disitulah timbul perilaku negatif. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut materi selanjutnya, itu motivasi berperilaku. Apa alasan orang melakukan sesuatu? Ya, motivasi berperilaku itu ada 3. Ada menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi dia melakukan tugasnya, ya, dia melakukan tanggung jawabnya biar dia tidak dihukum. Kemudian atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, dia bekerja, dia melakukan sesuatu biar gurunya senang. Atau teman-teman bisa ngasih ide contoh lain untuk mendapatkan imbalan, apa contohnya yang lain ya? Ada? Membantu teman biar apa, Bu Evi? Oh, bisa ya Bu Imas ya? Iya, ada kayak gitu Bu Evi. Oh gitu. Ya betul.
betul juga tuh. Jadi dia bantu temannya dapat imbalan jajan. Nah, kemudian ada motivasi yang lainnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku ini, yang paling banyak yang mana? Anak didik kita di sekolah kita ini. Yang mana? Hukumannya. Jadi anak-anak murid kita itu rata-rata berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang paling terbaik harusnya yang mana? Yang ketiga. Nah, inilah tugas kita sama-sama, ya, di mana perilaku anak murid kita itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang tadi, ya, nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Nah, dalam berperilaku atau melakukan kesalahan itu biasanya kita menindaklanjutinya. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Nah, kalau hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba saja dia diberikan hukuman. Kemudian bersifat satu arah, berarti hanya dari guru. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai aturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, kalau melakukan kesalahan biasanya baru restitusi. Nah, restitusi ini nanti Bapak Ibu, apa itu restitusi? Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Adanya kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita sekarang fokus ke hukuman dan konsekuensi dulu. Biasanya nih, kalau murid-murid kita melakukan kesalahan, kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, teman-teman, coba bedakan di antara hal berikut. Nah, ini ada hukuman atau konsekuensi yang biasa kita lakukan. Hukuman atau konsekuensi itu berbeda ya teman-teman. Di antara 4 pernyataan ini, 1. Lari keliling lapangan sekolah 10 kali karena mengobrol saat pelajaran, katanya kurang. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman, Bu Gila? Karena dia melibatkan fisik. Oke. Ada yang lain? Tadi syarat hukuman itu dia satu arah, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, berupa hukuman fisik. Kalau konsekuensi dia terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi bedanya antara hukuman dan konsekuensi di sini di mana, teman-teman? Terencana ya. Nah, coba kita lihat lagi ya. Oke. Lari keliling lapangan 10 kali karena mengobrol saat pelajaran, ini itu masuk ke boleh apa? Hukuman. Kalau Bu Selastri, konsekuensi. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman Ibu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tersenggol pada saat belajar, hukuman. Oke. Lari keliling lapangan sekolah 10 kali karena mengobrol saat pelajaran, itu masuk ke hukuman. Oke. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama dia memang sepihak. Ya, sepihak, tiba-tiba gurunya langsung nyuruh kamu lari 10 lapangan 10 kali ya Ibu, dan tidak ada kaitannya dengan dia mengobrol kenapa kita harus lari. Ya tetap, tapi ini kan dia lari keliling lapangan saat pelajaran Bu. Jadi tiba-tiba spontan langsung disuruh. Oke, tidak ada masalah sebelumnya gitu kan Bu.
Jadi makanya langsung disuruh lari, makanya masuk ke hukuman. Beda. Nah, bisa. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Hubungannya apa? Membersihkan WC sama mematahkan pensil. Jauh ya Bu ya. Oke. Jadi tiba-tiba aja langsung disuruh membersihkan WC. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu sudah termasuk konsekuensi. Dia sudah berbuat kesalahan, jelas hukumnya, yaitu membersihkan tumpahan air tersebut. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Masih ada yang berbuat seperti itu? Tidak ya, guru 01 itu orangnya lembut-lembut hatinya. Oke. Nah, kaki lembutnya adalah kayak Bu Yulisa. Oke. Berdiri di depan kelas sama kaki satu tersombong pada saat yang tersenggol pada saat belajar, itu termasuk ke hukumannya teman-teman. Oke. Nah, apa efek negatif dari hukuman ini? Berlaku hanya pada institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi anak-anak itu hanya dirada di situ, tidak akan berlanjut ke rumahnya, ke lingkungan sekolahnya. Kemudian dia bersifat paksaan, kayak tadi dia mematahkan pensil, tapi malah disuruh bersihkan WC. Terpaksa kan? Pasti secara logika dia nggak terima. Aku kan matahin pensil, ngapain harus disuruh membersihkan WC? Kemudian sistem tidak berjalan jika murid tidak takut. Misalnya nih, kayak saya nyuruh kan, bisa nyebut ya, lari nak ke lapangan. Dia nggak takut, kira-kira mau nggak ada pelari? Nggak akan mau dia. Jadi harus orang yang ditakutinya, maka hukuman itu akan berjalan. Kemudian murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ini salah satu efek negatifnya ya yang pernah kita alami. Ketika dia takut, dia akan berbohong. Daripada dia dihukum, mending dia berbohong. Oke, itu salah satu efek negatif dari kita memberikan hukuman. Jadi daripada hukuman, mending mana Bapak dan Ibu? Mending konsekuensi. Nah, lebih mending lagi itu adalah restitusi. Nah, kita masuk sekarang ke penghargaan. Boleh kita kasih penghargaan pada anak murid kita? Boleh. Namun, ada namunnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Oke, menurut Hon ya, berdasarkan hasil pengamatannya, tindakan memberikan penghargaan itu efek negatifnya banyak, merusak hubungan. Teman-teman, kira-kira yang merusak hubungan itu seperti apa? Kok bisa ya dikasih hadiah merusak hubungan? Ada yang cemburu. Iya benar Ibu. Kok saya dikasih lagi? Kok saya dikasih lagi? Saya cemburu juga tuh. Oke. Jadi merusak hubungan, menurunkan kualitas. Jadi dia berbuat sesuatu itu tandanya yaitu dapat kue, dapat hadiah, ya. Kemudian bisa dapat mematikan kreativitas. Dan penghargaan merupakan menghukum di situ. Jadi ngapa? Jadi dia berbuat sesuatu itu hanya karena ini memperoleh penghargaan. Jadi kalau nggak ada penghargaan dia nggak mau melakukan apapun lagi, ya. Jadi dia tidak berkembang. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa yang harus kita lakukan agar penerapan ini benar-benar terjadi, ya, agar nilai-nilai ini betul-betul ada pada diri anak didik kita, yaitu hindari hukuman, ya, bisa melakukan konsekuensi atau restitusi, dan pemberian penghargaan berlebihan. Dikit-dikit dia bisa lompat, kasih kue, kasih hadiah, gitu kan. Jangan ya teman-teman, berikanlah penghargaan di waktu dan tempat yang layak. Waktu itu memang yang pas untuk mendapat penghargaan, kita kasih. Jadi penghargaan itu benar-benar menjadi sesuatu yang spesial, dan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Oke. Nah, posisi kontrol seorang guru. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu posisi kontrol seorang guru. Sikap seorang guru dalam menangani suatu masalah.
ya yang terjadi pada murid-muridnya. Ada 5. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ya, yang suka intip-intip gitu perhatinya anak muridnya gitu kan. Kemudian ada sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita ada di posisi yang mana ya? Manajer, Ibu. Nah, ini ada contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya murid terlambat hadir di sekolah. Ya, ini sudah biasa di sekolah kita. Nah, untuk yang dia posisinya sebagai penghukum, apa yang dilakukannya? Ketika melihat muridnya terlambat, dia langsung ngasih hukuman. Lari kamu, lari keliling lapangan 10 kali, gitu. Oke. Terus, kalau yang dia membuat rasa bersalah, saya kasih contoh namanya Adi, oke? Dia akan ngomong gini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang kali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu, Adi. Kira-kira muridnya apa yang dia rasakan kalau gurunya ngeluh kayak gitu? Sedih ya? Iya. Karena ada juga dia peduli ya, ya. Nah, kemudian kalau yang dia sebagai teman, dia sambil ketawa kan, si Adi terlambat. Adi terlambat. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Dia tertawa kan? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana nak. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Tenang aja ya. Sambil senyum. Jadi anak muridnya apa yang dia rasakan? Kira-kira senang lah dia. Oh bapak besti aku bang. Kira-kira besok terlambat apa tidak dia lagi? Hah? Apa? Tergantung muridnya ya. Iya, tapi kalau bisa jadi muridnya kita terlambat lagi. Pasti kan? Karena senang kok gurunya pun. Gak apa-apa lah ya kan. Nah, kalau pemantau, dia punya data, lengkap datanya. Dari awal masuk sampai hari H. Ya. Ditengoknya, oh masuk sekarang 7.15, dia datang setengah 8. Dia akan langsung ngomong, kamu terlambat 15 menit. Langsung dia tanya, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ini kira-kira intonasinya ngomongnya lembut atau tegas Bapak Ibu? Tegas ya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, kira-kira muridnya masih sempat senyum? Enggak. Palingnya apa? Ya, dia akan diam aja, kemudian menjawab seperlunya. Nah, ini adalah untuk pemantau. Di sini gurunya betul-betul berwibawa. Oke. Kemudian, nah ini yang posisi kontrol terakhir. Ketika terlambat, ini bagus nih. Bu Selasti dia ngasih contoh kan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditanya dulu. Kadang anak ini nggak tahu kenapa dia dihukum. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu yang dilakukan oleh manajer. Jadi bisa ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita tanya dulu, dia tahu nggak kalau dia itu salah? Kadang dia nggak tahu. Terus beri dia pancingan, ya. Bisa nggak dia memperbaiki kesalahan? Jangan dari kita, tapi tunggu dia. Kita hanya sebagai fasilitator mewadahi dia untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Dimintanya hukuman. Kalau untuk memperbaiki kesalahan dia lebih ke ini Bu Loli, biar dia besok tak terlambat lagi. Bagaimana caranya? Nah, di situ perlunya diskusi dua arah antara guru dan murid. Oke. Nah, terus coba kita tegak-tegakannya. Posisi kontrol apakah ini? Ayo, ibu kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat rasa bersalah? Iya. Iya, setuju? Setuju ya. Ibu kecewa sekali
dengan kamu. Akhirnya muridnya merasa bersalah. Kemudian yang ini, apa teman-teman? Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrol manajer. Terus, ayolah lakukan ini dengan ibu. Ayolah lakukan ini demi ibu ya. Ayolah. Itu teman. Ya kan kalau kita sama teman, ayolah, naiklah. Oke, ini masuk ke posisi teman. Kan kita teman semua kan? Iya, kita teman. Nah, kalau ini apa teman-teman? Apa yang telah kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Ayo, tak ada dong ya. Ayo, apa yang telah kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Masuk kemana dia? Kemana? Iya, dia pemantau. Pintar loh. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Ngomongnya gini loh, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Dan ngomongnya kayak gitu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Berarti dia posisinya sebagai penghukum, ya, penghukum. Oke teman-teman, jadi ada 5 posisi kontrol. Yang mana sebaiknya yang harus kita tepati dari antara 5 posisi itu? Manajer, usahakan manajer. Tetapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, sebenarnya pemantau masih dimaafkan ya Bu. Jangan sampai kita sebagai penghukum. Jadi murid hanya tahu, oh nengok ibu itu jadi takut, tahunya hukum. Nah, jadi pentingnya komunikasi antara murid dan guru. Jadi posisi yang terbaik itu adalah posisi manajer. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini dia posisi kontrol seorang guru, manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di manajer ini kita mengajarkan murid bertanggung jawab. Bukan berarti kita tidak menghukum mereka, membiarkan mereka atas kesalahannya. Tidak ya teman-teman. Tapi ada tahapan yang harus dilalui, ada komunikasi yang harus dilakukan sehingga murid kita itu bertanggung jawab atas perilakunya dan dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, teman-teman, di kurikulum Merdeka itu sangat dianjurkan di kelas-kelas kita itu adanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, Bu Loli tahu lah ya, yang udah berpengalaman bertahun-tahun mengajar di kurikulum Merdeka. Ya boleh lihat. Oke, kemarin membuat keyakinan kelas kan? Jadi itu tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dan budaya positif di kelas. Jadi diharapkan di kelas-kelas itu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Kenapa? Karena masalah-masalah itu bukan hanya satu, masalah-masalah itu banyak. Jadi kalau bisa pernyataannya universal, mudah diingat, mudah dipahami, harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Beda ya, keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan yang membuat hanya sepihak, misalnya nih peraturan sekolah yang membuat siapa? Hanya sekolah. Kalau keyakinan kelas, keyakinan sekolah, seluruh warga sekolah dilibatkan. Nah, dan isinya pun berbeda. Kalau di peraturan jelas tuh,
berpakaian lengkap, tidak boleh terlambat. Oke, itu yang Ibu Imas ya. Tapi di keyakinan kelas yang harus ditonjolkan adalah nilai-nilai kebajikan dan bahasanya harus positif. Tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata jangan. Jadi usahakan kata-katanya positif, yang membacanya pun jadi timbul semangat positifnya. Nah, ini dia pembentukan keyakinan kelas. Sifatnya abstrak, pernyataannya universal, pernyataannya positif. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, ya sekian dulu gitu kan. Kasihan anak murid nggak bisa ingatnya. Kemudian sedikit tapi benar-benar terlaksana. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang pertama tadi harus abstrak ya, pernyataannya universal, positif, nggak usah banyak-banyak, sesuaikan dengan kondisi, libatkan semua warga. Nah, gimana kalau misalnya terjadi kejadian tak ada di keyakinan yang kita buat? Apa yang harus dilakukan? Apa Bapak Ibu? Nah, direvisi boleh direvisi. Semua aturan yang ada di dunia ini boleh direvisi, apalagi keyakinan kelas. Yang nggak boleh direvisi hanya satu. Apa itu Bapak Ibu? Al-Quran. Yang namanya aturan, yang namanya keyakinan perlu direvisi, disesuaikan dengan kondisi ya kelas dan sekolah kita. Ini contoh keyakinan kelas 5. Apa itu? Selalu bersikap positif. Nah, jadi singkat-singkat aja Bapak dan Ibu. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Oke, apa terbaiknya kita? Itulah tampakkan. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ya, mempercayai dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi anak itu jangan terbiasa aja memakai barang temannya tanpa izin. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi ini contoh keyakinan kelas di kelas 5. Boleh sama? Boleh. Boleh berbeda? Bagus. Karena kan dia disesuaikan dengan kondisi kelas kita masing-masing, ya. Bu Epi mau bikin keyakinan kelas juga? Bisa. Ya, nggak mesti harus berarti Ibu Epi keyakinan kelas untuk mapel bahasa Inggris, ya. Terima kasih. Oke, itu dia ya. Nah, kita sesuaikanlah dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian, oke, ini yang tadi asing buat teman-teman, yaitu segitiga restitusi. Nah, kenapa disebut segitiga restitusi? Karena bentuknya segitiga. Nah, apa yang terjadi di segitiga restitusi ini? Itu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi betul-betul kita arahkan ketika murid itu dia punya masalah, dia bisa menyelesaikan masalahnya dan dia bisa bertanggung jawab. Nah, apa saja tahapan dari segitiga restitusi itu? Ada 3 tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi memiliki tujuan menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang tadi Bapak Ibu. Nah, oke, ini dia menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, ketika anak berbuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita bilang kayak gitu sama anak. Atau kita bilang gini, nah, berbuat salah itu wajar. Atau juga kita bilang, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah buat salah. Dalam Al-Quran sendiri dibilangkan, setiap manusia itu tempatnya salah. Dan sebaik-baik manusia adalah yang mau memperbaiki kesalahannya. Nah,
menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ketika anak murid kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah stabil nih, ya, kita berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi, sebagaimana tadi bisa bilang, kalau manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Bisa jadi dia berbuat kesalahan karena ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Nah, setelah kita menstabilkan anak kita bilang, oh nak, salah itu tidak apa-apa, baru kita bilang, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya alasan anak kita, jangan tiba-tiba, Pak, sabar ya sayangnya, ditanya dulu alasannya apa, tenangkan dulu. Mungkin dia punya sesuatu yang ingin dia ungkapkan, bisa jadi bukan dia yang salah. Terus bisa juga kita tanya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu, ya, kita pancing dia. Nah, kemudian setelah dia menyampaikan alasan dia berbuat salah, barulah kita tanyakan. Kan kita udah berkeyakinan tadi di kelas nih. Nah, keyakinan di kelas itu berdasarkan, menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya motivasi kita itu ada motivasi intrinsik. Kita termotivasi secara intrinsik, ada motivasi dari dalam. Nah, udah stabil nih emosi anak murid kita, udah tahu nih kita alasannya kenapa dia berbuat salah, barulah kita kaitkan dengan seperti apa sih yang dia inginkan menjadi pribadi, seperti apa, keyakinan kelas apa yang sudah dia tahu dan dia yakini. Jadi kita tanyakan, nah, apa keyakinan kelas kita? Kita balikkan lagi ke dia. Nah, nilai apa yang telah disepakati bersama, kita ingatkan dia. Nah, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Memang mau jadi orang yang kayak gini? Kita ingatkan dia, ya. Nah, apakah sampai di situ selesai nih? Dia mukul temannya, udah selesai? Atau dia merusak barang temannya? Belum ya teman-teman. Setelah menanyakan keyakinan inilah, baru di situ kita tanya apa langkah selanjutnya dia untuk menyelesaikan masalahnya, teman-temannya. Jadi setelah kita tahu keyakinannya, baru kita tanya langkah selanjutnya untuk dia melakukan perbaikan atau tanggung jawab. Oke teman-teman, ada berapa tadi segitiga restitusi tahapannya? Ada 3. Iya Bu Nadia. Tuh, ada 3. Yang pertama apa tadi teman-teman? Menanyakan, menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, kita stabilkan dulu, nah berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian validasi tindakan yang salah, tanyakan alasannya dia. Kemudian menanyakan keyakinan. Apakah ketiga tahapan ini harus dilakukan? Harus? Yakin Bu Loli? Nah, berdasarkan video yang kita tonton, sebenarnya tidak harus. Nah, ketika misalnya nih validasi tindakan yang salah udah, kita punya kedekatan sama anak murid kita langsung tanyakan saja, nah, yang kamu buat itu salah kan? Kalau kita dekat ya, nah, yang kamu buat itu salah kan? Nah, iya kan? Nah, apa nilai keyakinan yang kamu sudah sepakati di sekolah kemarin? Boleh kita langsung nanyakan ya teman-teman ya. Kemudian menstabilkan identitas juga seperti itu. Ada kalanya teman anak murid kita ini dia nggak punya rasa bersalah, gimana? Ya kan? Kalau dia memang punya jiwa baper yang luar biasa, mungkin perlu kita tenangkan. Baru kita bilang, nah, kalau berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia sendiri tidak memiliki rasa bersalah, gimana? Baru langsung kita tanyakan keyakinan apa, alasan dia berbuat salah. Kayak itu. Nah, teman-teman, ini kemarin bisa ini memang nyata kayak kejadiannya di sini. Ini bisa terdownloadnya bukan video, jadi nggak bisa putarkan. Ini kejadiannya si pria ini mukul temannya saat jam pelajaran. Jadi waktu itu bisa ngasih tugas, temannya dipukulnya. Nah, kemarin itu ada 2 kejadian. Ada satu lagi yang dia terlambat hampir
setiap hari terlambat itu anak bisa aura. Nah, setelah bisa tanyakan ya dia murung kan Bu, dia belum sempat sarapan, menung aja tuh bisa tanya kenapa orang terlambat. Rupanya dia itu sering tidurnya lewat ya, tidurnya malam. Kemudian tidak ada yang mengingatkan katanya itu. Akhirnya dia nggak sempat sarapan, akhirnya lambat ke sekolah mengerjakan tugas karena kelaparan. Akhirnya semuanya nggak selesai. Nah, apa yang bisa lakukan kemarin kalau untuk si Aura? Yang saya lakukan itu pertama, saya bilang Aura usahakan tidurnya tepat. Oke, itu sebenarnya dia sendiri yang mencari solusinya. Apa yang harus Aura lakukan? Jadi kita memang menggali biar anak itu menemukan solusinya sendiri. Bu, nanti Aura akan bangun Aura akan lebih tidur lebih cepat. Oke, bagus Aura. Terus apa yang harus Aura lakukan selanjutnya biar Aura tidak bangun telat? Ada berapa orang di rumah? Ada 4 Bu. Nah, ada 4 orang Aura. Siapa saja? Ada mama, ada ibu, gitu kan? Ada abang dan kakak. Tolong ingatkan ke 4 orang yang ada di rumah itu agar Aura bangun cepat, bisa sarapan. Ya Bu. Dan alhamdulillah untuk beberapa hari ini dia tidak terlambat. Oke. Nah, kalau kasus Rian ini yang tadi dia memukul teman itu karena iseng kata dia, karena iseng, jadi dia bosan dalam pembelajaran. Kemudian disarankan, Rian kenapa tadi mukul temannya? Rian iseng aja Bu, katanya. Jadi bagaimana? Ya dia pukulnya nggak sakit Bu, tapi kan tetap mengganggu. Nah, kita misalkan, ya dia bosan Bu. Tugasnya udah selesai belum? Belum Bu. Nah, jadi apa yang harus dia lakukan? Kita arahkan dia terus. Nah, harusnya Rian tadi mengerjakan tugas Bu. Nah, jadi waktu bermain itu kapan Rian? Istirahat. Rian ingatkan. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kita buat kemarin? Bertanggung jawab atas tugas Bu. Ya. Tugas dia udah selesai tadi belum? Belum. Apalagi nak? Menghormati Bu. Udah dilakukan belum? Belum Bu. Kita stabilkan lagi gitu. Ibu yakin Rian adalah anak yang baik, memiliki nilai keyakinan. Jadi bagaimana? Harusnya Rian terapkan. Apalagi harus dia lakukan? Dia minta maaf Bu. Nah, akhirnya alhamdulillah masalahnya selesai. Oke Bapak dan Ibu. Nah, jadi kesimpulannya dalam penerapan budaya positif, penerapan nilai-nilai kebajikan kepada murid adalah hal yang utama. Sebagai seorang guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Ya, itu dia standar kompetensi salah satu yang harus dimiliki guru, sehingga kita mampu merefleksikan diri kita menjadi seorang among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman semua bisa juga masih belajar, kita sama-sama belajar, bisa menjadi seorang guru yang among atau manajer, sehingga bisa menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi, bisa silakan, bisa kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Yulkisa atas pemaparan tentang budaya positif. Seperti yang telah disampaikan Bu Yulkisa tadi, bahwa budaya positif tersebut untuk mewujudkannya tidak bisa kita kerjakan secara sendiri-sendiri, melainkan dengan cara kerjasama di antara kita. Baiklah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, sepertinya masih lemes-lemes ini, kita ice breaking dulu. Mau ya? Caranya gampang. Kalau mau, halo. Oke. Caranya gampang, ini untuk menganukan otak kita ya, yang tadi yang capek. Jadi ikuti ya lagunya. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri. Yuk ganti-ganti, yuk ganti. Bisa? Bisa? Ngantuk? Bu Imas tolong pegang mic-nya ya. Oke ya, 1, ya boleh berdiri lah, biar semangat. Ngantuk, biar gak ngantuk ya. 1, 2, 3. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri.
ganti-ganti, yuk ganti-ganti, yuk ganti-ganti, yuk. Bisa? Nah, bisa ya? Oke, yang kedua lagi. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, yuk tembak-tembak, dot. Yuk tembak-tembak, dot. Yuk tembak-tembak, dot. Yuk tembak-tembak, dot. Bisa? Nanti diulang ya, hati-hati. Yuk yang ketiga. Iya, yuk ada banyak. Oke, 5 jari yang kanan, 5 jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Yuk ganti-ganti, yuk. Yuk, bisa? Yang terakhir. Ya, 5 jari yang kanan, 5 jari yang kiri, kanan jadi palu, kiri jadi gergaji. Yuk ganti-ganti, yuk ganti-ganti. Jadi 5 jadi palu, top, gergaji, trek-trek-trek. Bisa? Ya, kita lihat semua ya dari awal ya. 1, 2, 3, semangat ya. 1, 2, 3. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, yuk ganti-ganti, yuk ganti-ganti, yuk ganti-ganti, yuk ganti-ganti. Yang ketawa tuh pasti gak bisa. Oke, dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, yuk tembak-tembak, dot. Yuk tembak-tembak, dot. Yuk tembak-tembak, dot. Yuk tembak-tembak, dot. Bisa? Oke. 5 jari yang kanan, 5 jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Yuk ganti-ganti, yuk ganti-ganti. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Sudah nggak ngantuk lagi? Sudah. Oh, sikit. Nah, supaya nggak ngantuk, saya serahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atas pemaparan dari Bu Yupisa tadi. Saya ucapkan dipersilahkan. Oke, ada? Dari Bu Nadia mungkin? Sudah paham semua? Mungkin ada yang mau menambahkan, pengalaman saya gini-gini, apakah termasuk dalam budaya positif atau gimana gitu? Ada? Kalau nih? Oke. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin bukti saya bukan bertanya, tapi kita sharing lah ya Bu. Karena kan banyak kejadian di sekolah kita ini awalnya sih iseng-iseng, ejek-ejekan, ya kan? Lalu nanti mereka merasa tidak terima diejek oleh temannya. Terus mereka meninju teman, dan ini kejadian pada murid saya juga ya Bu Bisa. Makanya saya ingin bertanya juga ini, dia bukan meninju lagi Bu Bisa, dia membanting tubuh kawannya ke lantai. Itu kejadiannya di jam istirahat. Kemarin sih ada, udah selesai masalahnya. Ini baru lagi. Terus punggung kawan ini sakit. Apakah itu kita? Udah saya tanya anaknya korban dengan teman yang membanting temannya, apa penyebabnya? Terus dia bilang awalnya dia ngejek nama bapak saya Bu, saya diam sekali, 2 kali, 3 kali. Terus malah digininya lagi Bu, saya gak terima.
Makanya saya ambil tangannya, saya banting. Terus kan yang korban kan berarti kan temannya. Jadi itu kan rata-rata kita kan menyalahkan teman yang membanting. Terus kita memanggil orang tuanya memang kedua-duanya, ya kan? Tapi kan kita lebih memberatkan kepada anak yang membanting. Jadi kalau kita lihat kan berarti kedua-duanya salah. Seandainya anak tadi patah tulang punggungnya, apakah itu kita bebankan ke orang tua anak yang membanting saja atau kedua belah pihak? Dan kita sebagai pihak sekolah, apakah kita itu lepas tangan seandainya ini kan dibawa ke medis, terus kan membutuhkan biaya yang besar, ya kan, membutuhkan biaya yang besar. Apakah kita pihak sekolah diam saja atau itu hanya jadi tanggung jawab anak yang membanting tadi? Di situ saya bingung ya untuk memberikan ya, itulah ibaratnya sharing lah kita tuh ya Bu ya, bukan ke Bu bisa saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan pada Bu Loli, pada yang bisa atau Bu Imas yang ingin menanggapi. Terima kasih untuk sharingnya Bu Loli. Tadi kasusnya dia awalnya ejek-ejekan ya Bu Loli, sampai ke banting-bantingan. Nah, udah diperiksa kondisi anak itu belum Bu Loli? Takutnya apa ya patah apa tidak ya kan Bu Loli ya. Nah, kalau bisa masukkan ke materi kita di kasus budaya positif itu ya, itulah pentingnya yang pertama menanamkan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan pada diri murid. Nah, disitulah pentingnya kita membentuk keyakinan kelas ya Bu Loli. Kemudian ada namanya tahapan restitusi seperti yang saya sampaikan tadi. Namun restitusi hanya berlaku untuk kasus-kasus yang tidak kaitannya dengan hukum atau masalah berat, ya itu baru bisa kita pakai restitusi. Tapi kalau sudah kasus berat, apalagi dia berkaitan dengan hukum, itu beda lagi penyelesaiannya ya Bu Loli ya. Nah, yang udah Ibu Loli lakukan sampai tahap ini apa? Udah manggil, dan sampai saat ini belum tahu lagi informasinya apakah dia patah apa tidaknya ya Bu Loli ya. Nah, untuk anak-anaknya sendiri sudah Ibu berikan pemahaman dan dia merasa apa yang dilakukan itu sudah salah. Dan dari anaknya sendiri bagaimana Bu Loli, ada nggak keinginan untuk bertanggung jawab? Saya sudah bertanggung jawab. Nah, bagus berarti Bu Loli. Di situ restitusinya sudah berjalan ya. Dia meyakini kesalahan, dia mengetahui kesalahannya dan dia mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, sekarang kondisinya yang kita tidak tahu apakah tidaknya dan apakah pihak sekolah ikut terlibat. Sebenarnya karena kejadiannya di sekolah bisa saja ya Bu Loli ya. Nanti itu saya serahkan ke Bu Imas sebagai wakil di sekolah kita. Namun kalau dari bagi penyelesaian yang Ibu Loli lakukan itu sudah tepat ya Bu Loli ya. Bu Loli sudah menyeimbangkan dan menstabilkan identitasnya, sudah menanyakan alasannya, kemudian anak-anak itu pun sudah sadar dan mau bertanggung jawab. Yang perlu ditekankan lagi yaitu tadi penanaman nilai-nilai kebajikan itu semoga diharapkan kedepannya tidak terulang lagi. Oke, masalah pembiayaan itu mungkin bisa diatur dari sekolah karena memang kejadiannya itu di sekolah. Mungkin untuk lebih lengkap lagi Bu Imas bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, ini pengalaman buat saya ya, karena pernah kejadiannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum Ibu masuk pembuatan keyakinan kelas, Ibu mau nanya sama Nenek. Memakai helm. Tahu? Nah, memakai helm itu apa tujuannya? Untuk malam. Kenapa kita menggunakan helm? Biar banyak terbentur pas naik motor. Oh, bagus. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan. Bukan karena takut ditilang, nah. Enggak, bagus anak-anak Ibu ya. Nah, kalau mau pergi ke sekolah, datang ke sekolah tepat waktu. Ya, anak-anak Ibu, peraturan di sekolah kita apa saja? Datang ke sekolah Tepat waktu. apa lagi? Pakai seragam Pakai seragam yang lengkap. Itu termasuk peraturan. Siapa yang buat peraturan? Kepala sekolah, pihak sekolah. Nah, sekarang kita akan membuat peraturan juga, tapi di lingkungan kelas kita yang disepakati bersama-sama. Anak Ibu yang buat, anak Ibu maunya bagaimana. Nah, nanti bisa kita terapkan. Anak Ibu yang tentukan, anak Ibu yang lakukan. Ini yang dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, Ibu akan meminta anak Ibu menuliskan, ya, agar kelas kita ini jadi nyaman, kelas kita ini jadi aman, kelas kita ini menjadi lokal yang menyenangkan buat kamu. Kamu tulis di sini kira-kira, ya, kesepakatan apa yang akan kita buat untuk kelas kita ini. Oke? Benar. Terserah apa saja anak Ibu tulis, ya. Boleh berapa saja yang sesuai dengan keinginan kamu ini, sehingga kelas ini bisa menjadi kelas impian, kelas yang nyaman untuk kamu belajar. Oke, yang ditulis, anak Ibu tulis kelas seperti apa yang kamu inginkan. Oke, anak-anak Ibu semua, bagaimana? Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, coba ditempelkan di papan tulis. Ibu mau barisan anak perempuan dulu. Nah, anak-anak Ibu, ini kita sudah kelompokkan, ya, tentang hal-hal yang ingin kamu terapkan di kelas kita ini, sehingga kelas kita ini menjadi kelas yang nyaman dan aman untuk anak-anak Ibu belajar. Nah, di sini, ya, sudah Ibu kelompok-kelompokkan.
keyakinan kelas, anak ibu, kita mengubah kata-kata yang tidak boleh ini menjadi kata-kata yang positif. Tidak boleh mengganggu teman atau terhadap guru. Bagusnya bagaimana kata-katanya? Jangan Coba hilangkan kata tidak bolehnya. Berarti bagaimana? tidak boleh membuli Berarti kata tidaknya dengan kata lain yang maksudnya sama. Berarti kita harus jangan jangan juga boleh. Jangan Kenapa? boleh juga. kalau tidak boleh bagaimana teman Berarti bagaimana? Menghormati teman dan guru. Atau ganti? Guru dulu atau teman? guru Berarti menghormati guru dan teman. Atau menghormati sesama warga sekolah. Jadi ganti. Kemudian tidak boleh membuang sampah di kelas. Ganti bagaimana? membuang sampah pada tempatnya Pintar, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak merusak fasilitas sekolah. Bagaimana menggantinya? Menjaga fasilitas sekolah menjaga fasilitas sekolah. Tidak boleh berkata kasar. Anak ibu ganti dengan jangan menggunakan kata yang baik dan sopan. Berarti berkata yang baik dan sopan. Jadi itu dia. Setuju dengan kesepakatan ini? setuju Bisa kita jadikan keyakinan kelas kita? Bisa. Berarti anak ibu akan menghormati guru dan temannya? Ya. Membuang sampahnya di mana? Ya. Menjaga fasilitas kita? Ya, fasilitas kelas ini terutama ya. Kemudian akan berkata yang baik. Ya, datang tepat waktu. Sepakat. Berarti jadi keyakinan. Ya.